Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirs Bunarif dari Forum News Network. Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Edi Suparno menegaskan partainya akan all out mendukung calon Presiden Prabowo Subianto kendati nantinya Menteri Negara BUMN Erick Thohir tidak akan dipilih Prabowo sebagai calon wakil presidennya. Pernyataan Edi Suparno ini selain sangat menarik, tentu sedikit ya menurut saya mengejutkan ya, karena pernyataan dari Edi Suparno ini sebenarnya bisa menuntun kita pada inside story atau cerita di balik layar. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi dalam koalisi partai pendukung Prabowo, atau bahkan sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam pentas politik nasional kita. Seperti kita ketahui ya, sekarang ini ada 4 partai pendukung Prabowo Subianto. Yang paling pertama adalah Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ini mereka sudah setahun yang lalu ya melakukan deklarasi, bahkan sudah membentuk sekber segala macam. Sudah ada kantor sekbernya itu. Dan kemudian menyusul Golkar dan Partai Amanat Nasional yang mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo itu baru 2 pekan lalu, tepatnya tanggal 13 Agustus 2023. Sejak awal sebelum bergabung dengan Prabowo Subianto ini kan partai-partai ini ngotot mengusung ketua umum masing-masing. Ya, kalau kecuali PAN ya, yang ini yang akan mereka sodorkan sebagai cawapres kepada Prabowo. PKB sejak awal itu ngotot agar Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB, itu sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Golkar itu juga menyodorkan nama Airlangga Hartarto. Bahkan kata mereka, ini sebenarnya udah turun loh dari target utama Golkar untuk menjadikan Airlangga itu sebagai calon presidennya. Sementara PAN, yang ini yang unik ini, PAN ini mereka itu sejak awal mematok harga mati Menteri Negara BUMN Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Itu bukan Zulkifli Hasan ya ketua umumnya. Ini tawaran ini menjadi calon wakil presiden ini bukan hanya kepada Prabowo Subianto. Sebelumnya juga itu PAN kan sudah menjajaki koalisi dengan PDIP dan mereka juga menawarkan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Pendek kata, ini kalau PAN ini berlaku prinsip seperti bunyi iklan sebuah produk minuman, kata yang menyatakan bahwa siapapun calon presidennya, calon wakil presidennya adalah Erick Thohir. Saya kira kita nggak perlu ya bahas keajaiban di balik sikap dan pilihan politik Partai Amanat Nasional itu ya. Saya kira Anda sendiri juga udah tahu ya, atau setidaknya bisa menduga-duga mengapa hal itu bisa terjadi. Kenapa orang seperti Erick Thohir yang bukan siapa-siapa, tidak punya kartu anggota PAN gitu, tapi kok ditawarkan kemana-mana sebagai calon wakil presidennya, kok bukan ketua umumnya gitu loh ya. Jadi kalau kita kembali lagi kepada pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno tadi, itu kan itu bisa menuntun kita pada satu realitas politik yang sebenarnya sangat absurd ya. Betapa tidak berdayanya partai-partai politik itu di hadapan Presiden Jokowi. Atau kalau kita menggunakan istilah dari pengamat politik dan akademisi dari Universitas Negeri Jakarta, Obaidillah Badrun, betapa mudahnya Presiden Jokowi itu mempermainkan parpol-parpol termasuk parpol besar. Pernyataan dari Edi Suparno itu tampaknya tidak bisa kita lepaskan dari munculnya beberapa deklarasi relawan yang mendukung putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Ini yang memulainya dan langsung secara terbuka adalah relawan Projo. Projo itu adalah pro Jokowi. Dalam Musda Projo Banten itu mereka menyatakan dukungan agar Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo. Kemudian disusul oleh Projo di konferensi daerah Projo Sultra, kemudian Projo Bengkulu, dan saya kira ini kan mereka ini semua juga mengusung agar Gibran itu menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Saya yakin ini tinggal disahkan oleh Projo Pusat, karena kita tahu ya Projo ini adalah relawan yang pokoknya hidup mati ikut Pak Jokowi, pejagaan dari Pak Jokowi. Jadi apapun keputusan dari Pak Jokowi itu yang akan diikuti oleh Projo. Jadi nggak mungkin Projo itu berani punya inisiatif sendiri mengusung Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo, kecuali ya itu memang sudah ada blessing dari Pak Jokowi gitu ya. Jadi kenapa saya begitu yakin bahwa ini tinggal disahkan oleh Projo Pusat? Sebab menurut Ketua Badan Pemenangan
Pilpres Projo, panel Barus itu ada 5 sampai 6 DPD Projo yang sudah mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Selain itu di Labuan Bajo juga sudah muncul baliho besar ini yang memasangkan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming. Dan menurut pengurus DPD Gerindra setempat bahwa bukan mereka yang masang, yang merasang itu disebut itu adalah relawan Projo. Panel Barus menyatakan bahwa pemasangan baliho itu merupakan aspirasi dari konvensi daerah beberapa provinsi Projo. Namun katanya sih itu belum menjadi sikap resmi dari Projo. Bersamaan itu di Jakarta juga muncul beberapa deklarasi dari beberapa kelompok yang mengaku relawan Gibran. Ini kalau kita lihat nama-namanya kita sebelumnya belum pernah dengar sama sekali. Jadi pada kemungkinan besar juga ini relawan-relawan yang dibentuk dadakan untuk menyuarakan agar Gibran itu diusung menjadi calon wakil presidennya. Hari Sabtu kemarin setidaknya ada 2 deklarasi yang dilakukan oleh relawan Gibran. Ini relawan yang mengatasnamakan relawannya Gibran gitu. Atau orang-orang anak muda yang mengatasnamakan sebagai relawan Gibran. Yang pertama adalah relawan Beta Gibran. Mereka ini mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden. Mengenai siapa calon presidennya, seperti dikatakan oleh Tuedi Ginting, ini yang mengklaim sebagai ketua Beta Gibran, sepenuhnya diserahkan kepada Gibran. Jadi mereka akan dukung. Jadi calon wakil presidennya Ganjar didukung, calon wakil presidennya Prabowo juga didukung. Saya nggak yakin kalau Gibran mendukung Anies apakah juga didukung juga karena itu tidak mungkin saya kira ya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Gebrakan ini namanya ya. Ini singkatan dari Gerakan Gibran Kemenangan yang diketuai oleh Firosa Salati. Mereka mendorong Gibran maju sebagai calon wakil presiden dan sama seperti tadi seperti Beta Gibran tadi siapa calon presidennya diserahkan kepada Gibran. Munculnya dukungan relawan Jokowi, Projo tadi maupun relawan Gibran ini jelas tidak bisa kita lepaskan dari munculnya spekulasi bahwa Gibran itu bakal menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto menyusul gugatan judicial review tentang batas usia calon presiden, calon wakil presiden yang sekarang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Ada politisi PSI, ada politisi dari Partai Garuda, dan juga ada 2 kepala daerah dari Gerindra yang mengajukan gugatan judicial review-nya agar usia presiden dan calon wakil presiden itu diturunkan ya dari usia yang sekarang ini 40 tahun menjadi 35 tahun. Seperti saya sebut tadi, ini prosesnya sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi dan kalau kita melihat sinyal-sinyal politiknya ini kelihatannya bakal dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini dengan catatan ya bukan hanya publik yang curiga dengan gugatan itu. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra sendiri ketika mendengar uraian dari saksi yang diajukan pemerintah dan wakil dari DPR juga sangat curiga. Mengapa gugatan itu diajukan menjelang Pilpres dan mengapa kemudian usia yang diminta diturunkan kok menjadi 35 tahun? Dan ini kebetulan pula bulan Oktober ini kan Gibran tepat usianya 35 tahun. Mengapa tidak 30 atau 25 tahun sekalian? Jadi kembali kepada pernyataan Sekjen PAN Edi Suparno tadi, tampaknya mereka ini, para politisi ini sadar sepenuhnya kalau Pak Jokowi, atau jangan-jangan bukan sadar, sudah diberitahu ya, bahwa Pak Jokowi itu menginginkan Gibran sebagai calon wakil presiden. Jadi jangan yang lain-lain ya. Ya karena itu Caimin, Erick Thohir, bahkan Erlangga juga harus minggir. Apalagi seperti dikatakan oleh Ketua Umum Relawan Arus Bawah Jokowi, ABJ, Michael Umbas, dia mendengar info bahwa bergabungnya Golkar ke koalisi Prabowo itu adalah untuk kendaraan politik Gibran. Jadi ya ini tentu saja atas arahan dari Pak Jokowi. Kenapa? Karena selama ini kan Golkar tuh heboh sekali kemarin Erlangga itu mau dikudeta gitu ya karena dia tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden dan juga tidak segera membentuk koalisi gitu. Dan yang waktu itu yang bersiap menggantikan Erlangga adalah dari lingkungan istana sendiri ya, ini Pak Luhut Panjaitan gitu ya. Tapi sekarang tiba-tiba anteng. Begitu juga dengan kasus dari Pak Erlangga Hartarto di Kejaksaan yang sekarang juga sampai sekarang kita nggak dengar lagi kelanjutannya bagaimana gitu ya. Nah, soal kemungkinan Gibran bakal didorong menjadi calon wakil presiden ini, ya, wakil presidennya dari Prabowo, ini juga diendos oleh PDIP. Karena itu Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan bila Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tersebut, maka terbuka peluang Gibran untuk menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Jadi Gibran ini
kalau nanti keputusan judicial review di Mahkamah Konstitusi dikabulkan, ya dia ini bisa jadi calon wakil presidennya Prabowo atau Ganjar Pranowo, tergantung Pak Jokowi mau kemana mengarahkannya. Nah, pertanyaan Anda, saya kira, dan juga pertanyaan saya, mengapa parpol-parpol besar seperti Gerindra, Golkar, PKB, dan bahkan PDIP itu seperti tunduk begitu saja pada kemauan Pak Jokowi? Padahal kalau kita bandingkan rekam jejak para ketua umum parpol ini, ya dari sisi sebagai seorang politisi tentu jauh-jauh lebih matang dibandingkan Jokowi. Nggak usah kita sebut nama-nama seperti Megawati, Prabowo, atau Zulkifli Hasan ya, yang sudah lama malang melintang di dunia politik. Dibandingkan dengan Caimin maupun Erlangga Hartarto pun jelas rekam jejak Jokowi di dunia politik di pentas nasional ini masih kalah jauh. Ketika tokoh-tokoh yang saya sebutkan namanya itu sudah berkecimpung, sudah malang melintang di pentas politik nasional, Jokowi itu kan masih jadi kepala daerah di Solo ya. Nama Jokowi itu kan baru dikenal di pentas nasional ketika dia terpilih menjadi gubernur DKI di Jakarta pada Pilkada DKI tahun 2012. Ya jadi baru berapa ya? Baru 11 tahun yang lalu. Anda tentu masih ingat foto-foto ini. Coba amati foto yang ini ya. Dan kemudian juga perhatikan foto-foto yang ini. Megawati dan Prabowo jelas itu lebih superior dibandingkan Jokowi ya. Jokowi masih cium tangan di situ ya kepada Ibu Megawati ya. Mengapa orang seperti Erlangga, Muhaimin, Zulhas itu bersedia menuruti apa saja yang diinginkan Jokowi? Erlangga tiba-tiba balik badan mendukung Prabowo, padahal sepekan sebelumnya dia sudah bertemu Puan, dan kemudian dalam pertemuan dengan Puan itu sepakat untuk membentuk tim teknis koalisi PDIP dengan Golkar. Mengapa Caimin tetap bertahan dalam koalisi Prabowo kendati dia tahu bahwa dia tidak akan diusung sebagai calon wakil presiden? Mengapa orang seperti Zulkifli Hasan misalnya sejak pagi-pagi menyatakan pilihan Capres PAN itu akan mengikuti arahan Presiden Jokowi? Yang juga sangat mengejutkan, politisi senior sekelas Prabowo sampai merendahkan diri menyatakan bahwa dia itu muridnya Jokowi, dia dididik oleh Jokowi, dan tidak malu-malu mengakui akan meneruskan semua program pemerintahan Jokowi dan memuji Jokowi adalah salah satu presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Begitu juga halnya dengan Megawati. Mengapa masih sangat terkesan partainya berharap mendapat dukungan dari Jokowi, padahal tanda-tandanya sudah sangat jelas Jokowi lebih cenderung mendukung Prabowo. Koalisi besar Prabowo yang dibentuk oleh Gerindra, PKB, dan kemudian didukung oleh Golkar dan PAN, jelas merupakan upaya Jokowi membentuk blok politik baru menghadapi Megawati setelah dia mengambil alih pencapresan Ganjar Pranowo. Mengapa Puan sampai harus meralat kritik Hasto soal food estate? Dan kemudian juga membatalkan pernyataan Hasto tentang penolakan dia terhadap usia calon presiden untuk diturunkan jadi 40 tahun menjadi 35 tahun. Dan kemudian Puan malah membuka peluang Gibran menjadi cawapres Ganjar bila MK mengabulkan gugatan itu. Betapa PDIP di partai yang sekarang pemenang pemilu yang menyebut Jokowi itu sebagai petugas partai masih sampai harus merendahkan standar politiknya karena ingin mendapatkan berkah dukungan dari Jokowi. Padahal kan Jokowi itu akan segera mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024. Bila kita menggunakan tradisi dalam negara-negara barat, khususnya Amerika, saat ini ya sebenarnya Jokowi itu memasuki fase lemdak atau bebek lumpuh. Ini biasanya disebut sebagai outgoing leader atau outgoing presiden. Presiden yang akan segera pergi, presiden yang akan segera meninggalkan jabatannya. Secara garis besar saya kira kita bisa menyimpulkan mengapa Jokowi bisa sangat perkasa seperti itu. Ya, saya kira ini karena pemahamannya terhadap praktek politik Indonesia yang tidak bersih, yang banyak sekali pejabatnya yang korup. Para elit parpol banyak terlibat skandal-skandal selama mereka menjadi pejabat publik, dan hal itu kemudian dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi dengan menerapkan politik sandera. Hal itu membuat para politisi ini yang menjadi tidak berdaya gitu ya. Pilihannya itu nanti yang bergerak apakah KPK atau Kejaksaan Agung gitu sajalah kalau mereka berani melawan gitu ya. Jadilah mereka ini kembali saya meminjam kalimat Ubaidillah Badrun, sangat mudah dipermainkan oleh Presiden Jokowi. Pada kasus Prabowo dan Megawati, mungkin kasusnya sedikit berbeda ya. Namun mereka tetap punya satu kesamaan. Agar tetap berkuasa atau setidaknya berada dalam lingkar kekuasaan, maka mau tidak mau mereka masih harus berharap dan mendapat berkah dari Pak Jokowi.
Pak Prabowo melihat bahwa ya hanya dengan didukung oleh Jokowi pada Pilpres 2024 ini nanti dia tidak gagal lagi, dia bakal menjadi presiden. Sementara Ibu Megawati juga melihat bahwa kalau Pak Jokowi itu tidak lagi bersama dia, maka peluang dari PDIP untuk hat-trick, menang pemilu legislatif 3 kali berturut-turut, dan juga menang Pilpres 3 kali berturut-turut itu bisa tidak akan terwujud. Saya Aris Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.